Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Debut bareng timnas Inggris, Kobbie Mainoo langsung memamerkan aksi tengil ala Cristiano Ronaldo di depan pemain incaran Man United. Hari besar Kobbie Mainoo untuk tampil bersama timnas Inggris senior akhirnya tiba. Timnas Inggris melakoni laga pertama FIFA Matchday melawan Brasil di Stadion Wembley, Minggu, 24 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Mainoo diperkenalkan oleh Gareth Southgate baru di babak kedua tepatnya pada menit ke-75. Dikutip Pulasport.com dari SofaScore, ia masuk menggantikan Conor Gallagher. Turun sebagai pemain pengganti, Mainoo masuk dengan mengenakan nomor punggung 21. Meski baru turun beberapa menit di atas lapangan, pemain berusia 18 tahun itu tidak demam panggung. Malahan satu aksi tengil berhasil dilakukannya di hadapan satu pemain Brasil. Di menit ke-79, setelah menerima operan dari John Stones, Mainoo mencoba untuk lepas dari kawalan gelandang Brasil, João Gomes. Dengan tenang Mainoo melakukan satu aksi ala Cristiano Ronaldo yang membuat João Gomes gagal merebut bola darinya. Aksi ala Cristiano Ronaldo yang dimaksud adalah gerak tipu chop turn. Kaki kanan dari Mainoo sempat mengecoh Gomes yang menempel ketat dirinya sehingga ia terlepas dari kawalan. Mainoo bahkan berhasil lepas dari penjagaan pemain yang disebut-sebut sedang diincar Man United tersebut pada bursa transfer musim panas 2024. Lewat satu aksi tersebut pemain yang berjuluk Pogba Mini itu sudah membuktikan dirinya layak berada di tim utama Man United. Bukan tidak mungkin jika Southgate memberikannya posisi starter saat The Three Lions menghadapi Belgia pada laga berikutnya. Ketenangannya dan kepercayaan dirinya di atas lapangan dapat menjadi nilai lebih dari Kobbie Mainoo. Terlebih meski hanya bermain selama 15 menit berada di lapangan, ia mampu melepaskan 20 dari 20 umpan akurat. Dirinya juga sukses membukukan satu dribble sukses dan memenangi satu dari dua duel perebutan bola di atas lapangan. Spekulasi baru muncul terkait masa depan Rodrigo Goes. Penyerang asal Brasil itu dilaporkan jadi pemain yang diminati oleh Manchester United di musim panas nanti. Nama Rodrigo dilaporkan akan jadi salah satu daftar yang dicoret Real Madrid ketika Mbappe datang. Namun Sport melaporkan sang penyerang tidak perlu khawatir, karena Manchester United siap menebusnya dari Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik menjadikan Rodrigo sebagai pemain baru mereka di musim panas nanti. Sang pemain telah menunjukkan performa yang sangat apik bersama Los Blancos dalam 2 musim terakhir. Selain itu ia punya kemampuan untuk bermain di beberapa posisi di lini serang. MU dikabarkan sangat menyukai pemain versatile seperti Rodrigo, sehingga mereka tertarik untuk menggunakan jasanya. Menurut laporan tersebut, Rodrigo diproyeksikan MU untuk menggantikan dua pemain sekaligus di skuad mereka. Kedua pemain itu adalah Anthony Martial dan Jadon Sancho. Kedua pemain ini dikabarkan akan dilepas setan merah di bursa transfer musim panas nanti. Rodrigo yang bisa bermain sebagai penyerang tengah dan penyerang sayap diakini bakal jadi cover yang bagus untuk dua pemain ini. Penyerang 23 tahun tersebut berpotensi membuat Manchester United keren mendadak di musim panas nanti. Ia masih terikat kontrak hingga tahun 2028 di Real Madrid, di mana ia hanya dilepas di kisaran 100 juta euro di musim panas nanti. Mantan pemain Manchester United Mikael Silvestre mengungkapkan bahwa setan merah akan melakukan perjudian dengan merekrut Gareth Southgate sebagai manajer baru. Sebelum menangani timnas Inggris, Southgate hanya pernah melatih Middlesbrough. Karena minim pengalaman melatih di level klub, Silvestre menganggap MU akan melakukan perjudian jika merekrut Southgate. Saya tidak percaya ini akan menjadi langkah besar bagi Gareth untuk beralih dari sepak bola internasional kembali ke sepak bola klub, tetapi ini adalah skenario yang benar-benar berbeda, kata Silvestre kepada The Grecon. Anda tidak bisa mengesampingkan kandidat potensial, tapi ini akan menjadi perjudian karena dia tidak memiliki banyak rekam jejak di level klub. Ten Hag saat ini berada dalam tekanan karena performa kurang mengesankan yang ditunjukkan setan merah musim ini. Meski begitu, dia berharap Ten Hag masih terus dipertahankan pada musim depan. Penyerang Manchester United Marcus Rashford masih dikaitkan dengan PSG. Jika pindah ke klub Prancis itu, Rashford diyakini bisa bersinar di Liga 1. Silvestre sangat mendukung apabila Rashford pindah ke PSG. Menurutnya, Rashford bisa bersinar saat bermain di Liga 1. Akan sangat bagus bagi PSG, dan Liga 1 secara umum, jika Marcus pindah ke Paris dan saya yakin dia akan sukses di sana jika transfernya membuahkan hasil, kata Silvestre kepada The Grecon. Dia akan berkembang di Liga 1 jika dia pindah dan bermain di tim menarik yang penuh dengan pemain muda dan berbakat. Silvestre menilai PSG merupakan klub yang haus akan trofi. Mereka sangat mendominasi di Liga dan masih terus mengincar Liga Champions pertamanya. PSG adalah klub yang haus akan trofi dan mereka punya ambisi tidak hanya memenangkan Liga dan Piala, tapi yang terpenting adalah Liga Champions, sambung Silvestre.
Erik ten Hag menghadapi dua pilihan, yakni pergi dari Manchester United atau menerima nasib turun jabatan. Isu pergantian manajer di Manchester United sedang berembus kencang. Posisi Erik ten Hag sebagai juru taktik Setan Merah sedang terancam seiring performa buruk tim pada 2023 hingga 2024. Pria berumur 54 tahun itu membawa Bruno Fernandes dan kawan-kawan finish sebagai juru kunci fase grup Liga Champions. Gelar Piala Liga Inggris pun sudah melayang dari tangan United. Di Liga Inggris, Man United menempati peringkat ke-6 klasemen usai mengumpulkan 47 poin dari 28 penampilan. Otomatis hanya Piala FA yang bisa dimaksimalkan The Red Devils untuk menghasilkan gelar musim ini. Kinerja ten Hag yang kurang memuaskan lantas membuat bos baru Man United, Sir Jim Ratcliffe, bergerak mencari manajer baru. Kabarnya, pilihan utama jatuh kepada Gareth Southgate. Lalu bagaimana nasib ten Hag nanti? Apakah dipecat oleh klub? Melansir dari Daily Star, United memberikan opsi kepada sang nahoda untuk menempati jabatan baru sebagai pelatih kepala. Posisi tersebut akan membatasi kuasa ten Hag dalam mengelola pemain. Masih menurut sumber serupa, ten Hag bisa saja meninggalkan Old Trafford jika tidak siap mengubah perannya dari manajer menjadi pelatih kepala. Si pria asal Belanda masih terikat kontrak bersama United sampai 2025. Andai memutuskan pergi lebih cepat, ten Hag bakal menerima biaya kompensasi sebesar 10 juta euro atau 199,3 miliar rupiah. Sebagai informasi, manajer dan pelatih kepala memiliki peran berbeda. Seorang pelatih kepala tidak andil atau memiliki peran sedikit dalam proses perekrutan dan transfer pemain. Singkatnya, pelatih kepala hanya melatih dan merancang tim dengan skuad yang tersedia. Adapun manajer punya andil dalam proses transfer pemain serta urusan taktik klub. Manajer juga bertanggung jawab soal durasi kontrak pemain. Manajer Manchester United Erik ten Hag layak khawatir di jeda internasional. Sebab, anak asuhnya berpeluang terkapar saat menjalani tugas membela negara. Ten Hag jelas tidak menginginkan itu melihat badai cedera yang menimpa Setan Merah musim ini. Sembari menunggu selesainya durasi ini, Ten Hag justru mendapat kabar bagus terkait pemulihan bek Lisandro Martinez. Pemain Argentina itu bahkan dilaporkan berpeluang merumput melawan Brentford pada lanjutan Liga Inggris 2023-2024, akhir bulan ini. Daily Mail melaporkan, Martinez segera mencapai level kebugaran maksimal ketika kompetisi jeda. Sosok berjuluk si tukang jagal itu pun masuk skuad Argentina untuk uji coba melawan El Salvador dan Costa Rica di Amerika Serikat. Martinez berinisiatif melapor. Sebab, di sana dia bakal berlatih intens bersama Enzo Fernandez dan kawan-kawan. Berbeda jika menetap di Carrington. Martinez hanya berlatih ringan mengingat mayoritas anggota skuad sedang membela negara masing-masing. Sudah merasakan hal tersebut, bek berusia 26 tahun itu kini dikabarkan berencana kembali ke MU akhir pekan ini dan melanjutkan peningkatan kondisi di sana. Manchester United dikabarkan sudah menghubungi Real Madrid untuk membahas kemungkinan bagi transfer Andriy Lunin pada musim panas tahun ini. Dilansir dari Opdario, jika Bayindir jadi meninggalkan Old Trafford, Man United dikabarkan sudah menyusun rencana alternatif untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Kabarnya, MU sudah melakukan pendekatan kepada kiper kedua Real Madrid, Andriy Lunin. Peluang MU untuk mendatangkan Lunin terbilang cukup besar. Selain fakta di mana kontraknya akan berakhir pada Juni 2025 dan belum ada tanda-tanda akan diperpanjang, Lunin juga dikabarkan ingin mencari petualangan di klub lain usai sulit berkembang di bawah bayang-bayang Thibaut Courtois. Meski demikian, upaya United untuk mendatangkan Lunin juga tidak semulus yang diharapkan. Pasalnya, penjaga gawang asal Ukraina tersebut juga meminta jaminan menit bermain sebelum menerima tawaran mereka. Masih harus dilihat apakah MU akan berhasil untuk meyakinkan Lunin agar bersedia melanjutkan karir di Inggris, atau mungkin Setan Merah harus beralih ke target lain. Penjaga gawang memang salah satu posisi yang harus mereka benahi. Pasalnya, Tom Heaton yang berstatus kiper ketiga juga kontraknya akan berakhir di bulan Juni mendatang. Manajer timnas Inggris, Gareth Southgate buka suara terkait rumor ia akan menjadi manajer baru Manchester United. Pelatih 53 tahun itu membantah kabar yang beredar tersebut. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Southgate menampik rumor bahwa ia akan menjadi manajer MU di musim depan. Ia menyebut gosip itu tidak sopan, karena Erik ten Hag secara de facto masih menjadi manajer Manchester United. Rumor saya melatih Manchester United? Mereka masih memiliki manajer, dan saya rasa sangat tidak sopan membicarakan hal itu ketika mereka masih punya manajer, ungkap Southgate. Lebih lanjut, Southgate juga menegaskan bahwa ia sama sekali tidak ambil pusing dengan rumor-rumor yang beredar tersebut. Ia menyebut bahwa fokusnya saat ini adalah membawa Inggris menjuarai Euro 2024 dan ia tidak mau memikirkan hal selain itu. Bruno Fernandes menegaskan bahwa ia masih ingin bertahan di Manchester United di tengah gosip yang mengaitkannya dengan Arab Saudi. Melihat performa MU yang masih angin-anginan, tidak mengherankan jika Bruno Fernandes dikaitkan dengan klub lain. Klub Arab Saudi, Al Hilal, sampai mengajukan tawaran mega transfer bulan lalu, dan siap melakukannya lagi musim panas nanti. Bruno Fernandes mengatakan bahwa MU tidak perlu menjanjikan sesuatu yang konkret seperti menjadi juara.
Baginya, kompetitif setiap musim sudah cukup, yang menunjukkan bahwa ia tidak menyoalkan minimnya trofi. Bruno Fernandes telah mengonfirmasi bahwa dia ingin bertahan di MU dan bertekad membantu klub bersaing memperebutkan trofi besar sekali lagi. Mantan kiper Manchester United, Sergio Romero mengomentari rumor kepindahan Mason Greenwood ke Juventus. Ia menilai sang striker bisa menjadi pemain yang top di sinyonya tua. Saat ini ada beberapa klub yang dilaporkan berminat pada jasa pemain 22 tahun tersebut. Salah satunya adalah Juventus yang disebut ingin memboyong sang pemain di musim panas nanti. Romero sebagai mantan rekan Greenwood mendukung sang penyerang pindah ke Italia. Ia menilai Greenwood bisa bersinar di Serie A. Kepada Gazzetta dello Sport, Romero menilai Greenwood tidak perlu takut jika pada akhirnya ia harus meninggalkan MU. Ia yakin sang penyerang bakal sukses di klub besar manapun, termasuk Juventus. Lebih lanjut, Romero menilai kepindahan Greenwood ke Juventus akan membuat lini serang si nyonya tua semakin ngeri. Ia menyebut Juventus selama ini kekurangan penyerang sisi kanan yang berkualitas, dan kehadiran Greenwood akan melengkapi itu. Menurut kabar yang beredar, Juventus mengalami kesulitan untuk menebus Greenwood dari MU. Ini disebabkan sang striker bakal dijual di angka 40 juta euro dan Juventus merasa harga itu terlalu mahal. Karir Anthony Martial di Manchester United sudah tamat. Dia dipastikan hengkang dari Old Trafford akhir musim nanti. Dikutip dari An, Sabtu, 23 Maret 2024, manajemen Setan Merah telah mengambil keputusan tidak memperpanjang kontrak Anthony Martial. Alasannya, performa pemain 28 tahun itu sudah tidak sesuai harapan, karena tak lagi memberi kontribusi penting bagi skuad asuhan Erik ten Hag. Padahal, performa pemain yang kontraknya akan habis 30 Juni 2024 itu awalnya sempat menjanjikan. Dia mampu mencetak 11 gol dari 31 penampilan di musim perdananya bersama MU pada 2015. Tapi, seiring waktu berjalan, performa apik itu mandek akibat terpaan cedera yang kerap menimpanya. Mulai dari cedera hamstring, punggung, hingga otot sering menjadi mimpi buruknya setiap musim. Contohnya musim ini, dia hanya mampu mencetak sebiji gol dari 13 penampilan di Liga Inggris. Namun, Martial tetap layak disebut sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki MU. Mengingat, selama berseragam Setan Merah, pemain asal Prancis ini mengemas 90 gol dari 317 penampilannya. Laporan itu juga menyebut, musim depan Martial kemungkinan bakal gabung ke salah satu klub Turki. Potensi ini terjadi lantaran musim dingin Januari lalu dia mendapat tawaran kontrak, tapi lebih memilih bertahan di Old Trafford.